Akuntansi untuk persekutuan atau accounting for partnership akan dibahas di video kali ini. Baik, seperti biasa silahkan subscribe bagi yang belum, nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas tentang akuntansi. Nah, persekutuan itu adalah kerjasama atau asosiasi dari dua orang atau lebih untuk melanjutkan bisnis sebagai perwakilan pemilik untuk mencari keuntungan. Jadi persekutuan itu bisa dibilang apa? Pasti ada dua. Kalau misalnya cuma satu, itu namanya bukan persekutuan, tapi pribadi ya. Tapi kalau persekutuan itu pasti dua orang atau lebih. Ya berarti minimal dua orang. Kemudian dia itu pasti melakukan kerjasama. Kalau misalnya dua orang itu malah bermusuhan atau tidak bekerja sama sekali, udah jelas itu namanya bukan persekutuan. Jadi persekutuan itu pasti kerjasama, pasti dua orang atau lebih. Kemudian dia itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa ya? Mencari keuntungan kalau misalnya organisasi bisnis. Tapi kalau misalnya dia itu yayasan ya berarti untuk amalan atau untuk keperluan sosial. Nah, ini salah satu tipe bisnisnya, eceran kecil, jasa, manufaktur, akuntan, pengacara, dokter, itu berarti jasa ya. Karakteristik persekutuan, perantara yang saling menguntungkan, ini udah jelas ya tadi, karena sudah dijelaskan bahwa ada dua orang yang saling menguntungkan atau saling bekerja sama. Tindakan dari setiap anggota sekutu mengikat pada sekutu lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama dan tindakannya harus sesuai dengan aturan dari persekutuan. Jadi masing-masing sekutu itu tidak bisa bertindak seenaknya, dia itu harus memikirkan anggota lain. Kemudian, kerjasamanya pasti dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak sebentar ya. Tindakannya harus sesuai dari aturan atau dari kesepakatan yang sudah disetujui bersama ya. Umur terbatas. Pembubaran terjadi ketika anggota sekutu menarik atau memundurkan diri atau ada anggota baru. Jadi, persekutuan itu bisa dibilang akan selesai kalau misalnya ada yang keluar atau bisa jadi dia itu ada masuk yang baru. Gitu kalau misalnya dua ya. Tapi kalau misalnya salah satu anggota sekutu yang modalnya kecil, ya, kemungkinan tidak akan bubar persekutuannya. Tapi kalau misalnya dia itu ada satu orang dan dia itu salah satu pemodal yang besar, kemungkinan ketika orang itu memundurkan diri, persekutuan juga bisa bubar. Tapi bisa juga tetap lanjut, tergantung dari itu tadi kesepakatan dari anggota sekutu yang lain. Kalau misalnya dia itu lebih dari dua ya. Pembubaran bukan berarti usaha akan berakhir. Nah, ini juga bubar itu bukan berarti selesai atau berhenti atau berakhir. Maksudnya bubar itu adalah nama persekutuan yang dulu itu akan menjadi berbeda lagi ketika anggota yang lama itu sudah keluar atau ada masuk anggota baru. Nah, itu maksudnya pembubaran atau perubahan nama. Tanggung jawabnya tidak terbatas, kemudian perwakilan dari kepemilikan properti. Masing-masing memiliki klaim atas total aset yang dimiliki. Klaim ini tidak melekat pada aset spesifik. Semua laba atau rugi bersih dibagi dengan sama rata kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian persekutuan. Nah, ini organisasi dengan karakteristik persekutuan. Ada yang persekutuan khusus, persekutuan biasa, LTD atau persekutuan terbatas. Kemudian ada juga yang namanya LLC ya. Ini perjanjian dari persekutuan, harus menetapkan hubungan antara para anggota sekutu. Pertama, nama dan kontribusi modalnya. Kalau misalnya ada A dan B, ada Andi dan Budi, sepakat untuk membentuk CV Abu. Ya, itu berarti nama antara Andi dan Budi. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kontribusi masing-masing anggota sekutu itu berapa? Misalnya si Andi itu adalah 50 juta, si Budi adalah 40 juta. Ya udah, di situ berarti si Andi lebih besar kontribusi modalnya daripada si Budi. Tapi kalau misalnya kesepakatan lain bisa juga Andi itu 45, Budi juga 45. Berarti sama-sama menjadi 90 juta. Hak dan kewajiban dari anggota sekutu. Kalau misalnya hak dan kewajiban, misalnya si Andi itu adalah mengerjakan bagian pembelian, sementara kalau si Budi itu mengerjakan bagian penjualan. Ya, masing-masing ada hak dan kewajibannya atau ada masing-masing tugasnya. Ya, tergantung kesepakatan lagi. Dasar pembagiannya ya kalau misalnya 2 berarti bagi sama rata 2, 50-50. Atau kalau misalnya di situ ada 3, ada Andi, Budi, dan Cherry, berarti nama persekutuannya misalnya Aburi. Berarti itu akan dibagi 3, sama rata 33,3% kan? Itu kalau misalnya bagi 3. Tergantung juga kalau misalnya memang pembagian laba atau rugi bersihnya itu sama. Tapi kalau misalnya pembagian laba atau ruginya itu tidak sama, berarti tergantung lagi, bisa jadi si Andi itu adalah 50, si Budi adalah 40, kemudian si Cherry adalah 10%. Bisa jadi juga seperti itu kan? Tergantung dari kesepakatan kembali. Syarat dan ketentuan dalam penarikan aset. Nah, ada kalanya seseorang anggota sekutu itu ya mungkin tidak ingin melanjutkan bisnisnya, ada berbagai macam alasan. Mungkin alasan pribadi, mungkin juga ada beberapa alasan lain yang memang kita tidak ketahui ya. Tapi intinya membuat dia itu tidak ingin masuk ke persekutuan lagi atau tidak ingin menjadi anggota lagi.
Kalau seperti itu pasti harus diatur bagaimana syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya dia itu sudah menanamkan modal di situ, ketika dia keluar pastinya kan dia ingin modal itu ditariknya kan. Modal yang sudah dia sumbangkan ke persekutuan itu akan ditariknya kembali. Nah, bagaimana cara penarikan itu? Apakah dia itu sesuai dengan setoran dari modal awal atau berbeda dari setoran modal awal tadi? Atau bisa jadi tergantung dari nilai asetnya yang sekarang. Nah, itu bisa bermacam ragam kan. Intinya adalah dalam penarikan aset itu dia pasti ada syarat dan ketentuan yang mengaturnya. Biasanya hal seperti itu memang sudah ada di notaris ya, atau bagian arbitrase yang lain. Prosedur dalam menyerahkan adanya konflik. Nah, namanya juga persekutuan dibentuk oleh 2 orang atau lebih, pasti tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada hal yang membuat dia itu akan terjadinya konflik. Bermacam ragam, bisa jadi konflik pribadi, bisa juga terjadi konflik keluarga, konflik teman, itu akan dibawa ke persekutuan. Atau memang konflik dalam persekutuan itu sendiri, karena perbedaan karakteristik. Perbedaan sifat dari masing-masing anggota sekutu ya, kita maklum saja kan pasti adanya hal seperti itu. Nah, ketika adanya konflik yang sudah panjang, bahkan dia itu sudah tidak bisa disatukan lagi, pasti harus ada penyelesaian. Jangan dibiarkan berlama-lama, karena kalau misalnya dalam persekutuan itu dibiarkan adanya konflik dan konflik itu sudah menyebar, sudah terlalu lama, tidak bisa diselesaikan, itu harus dicarikan segera solusinya. Salah satu mencari solusinya itu harus ke arbitrase atau ke bagian penengah. Ada penengahnya. Kalau misalnya antara satu pihak dengan pihak lain dibiarkan gitu saja ya pasti akan konflik terus. Makanya harus ada penengahnya atau arbitrase. Ya, dengan adanya arbitrase ini kan bisa membuat konflik itu minimal mereda. Kalau misalnya ternyata konfliknya tidak mereda atau hasil akhirnya ada satu anggota sekutu yang keluar, ya udah berarti di situ kalau memang itu sudah jalan terbaik ya udah keluar aja. Misalnya seperti itu. Nah, intinya adalah konflik itu harus diserahkan ke penengah atau arbitrase agar dia itu tidak berkelanjutan permasalahannya. Prosedur dalam menarik diri atau menambah anggota. Nah, ini juga kalau misalnya dia itu sudah konflik, si Andi dengan Budi sudah konflik, akhirnya Andi memutuskan untuk keluar, sehingga Budi yang akan menjalankan persekutuan itu atau menjalankan perusahaan itu. Dia pasti di situ ada bagaimana prosedurnya, bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana penarikan aset yang sudah dia sumbangkan di persekutuan itu. Andi pasti harus mengetahui prosedur itu juga. Budi juga harus mengetahui. Kemudian Budi merasa bahwa dia agak ribet, agak sulit kalau misalnya menjalankan persekutuan ini sendiri. Ya udah berarti dia itu memerlukan partner lain atau memerlukan teman lain kan. Bagaimana caranya menambah anggota sekutu? Jadi tidak sembarangan dalam menarik diri keluar atau menambah anggota sekutu ya, tidak segampang itu. Harus ada prosedur yang jelas. Nah, kemudian yang terakhir, hak dan kewajiban dari anggota sekutu yang masih hidup jika ada anggota sekutu yang meninggal. Jadi kalau misalnya ada antara Romeo dengan Juliet misalnya, jadi membentuk CV Roju. Ternyata Juliet di situ meninggal kan. Nah, bagaimana di situ persekutuan Roju tadi? Karena si Romeo masih hidup, ya berarti di situ pasti akan ada perjanjiannya. Bagaimana kalau misalnya salah satu anggota sekutu meninggal antara Romeo dengan Juliet tadi misalnya ya. Juliet ternyata meninggal. Apa kewajiban si Romeo? Apakah si Romeo itu harus memberitahukan ke keluarganya atau meneruskan modalnya itu ke keluarganya, warisnya, atau mungkin dia itu udah berhenti saja? Intinya adalah bagaimana kalau misalnya kewajiban dari yang hidup, kalau misalnya ada anggota yang meninggal. Intinya seperti itu. Memang harus ada hitam di atas putihnya. Kalau persekutuan tidak bisa kita sembarangan membentuk. Persekutuan yang baik itu harus ada prosedur yang jelas. Ketujuh hal seperti inilah yang harus minimal ada dalam persekutuan itu. Bagaimana namanya, bagaimana kewajibannya, pembagian laba bersih, ketentuan penarikan aset, kalau ada konflik itu seperti apa, nambah atau keluar dari persekutuan itu juga bagaimana, kemudian juga hak dan kewajiban dari anggota sekutu yang masih hidup, kalau misalnya ada yang lain meninggal. Ya, ini memang harus jelas, karena kalau misalnya tidak diperjelas hal-hal seperti ini, pasti juga akan menimbulkan konflik nantinya. Ya, konflik itu bisa macam ragam ya timbulnya ya, bisa jadi juga gara-gara hal seperti ini. Tidak bisa selesai dalam waktu bulanan, bisa selesai dalam waktu tahunan. Nah, tergantung dari sifat karakteristik persekutuannya. Bentuk persekutuan. Seandainya Yamato dan Hosan menggabungkan pemilikan mereka untuk mulai CV Yasan. Yamato dan Hosan memiliki aset berikut: nilai buku dan nilai pasar, kas peralatan kantor, akumulasi nyusutan, piutang usaha, dan penyisian atas piutang tak tertagih. Nilai buku dengan nilai pasar di sini berbeda ya, di sini 8.000, oke sama, tapi peralatan kantornya ada perbedaan. Nah, mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah nilai pasar. Jadi Yamato di sini 8.000, 4.000 ya. Ini kas peralatan kantor, ini modal Yamato total 12.000. Hosan 9.000 itu untuk kas, kemudian piutang usahanya 4.000, 1.000. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa ada masing-masing kewajiban atau ada masing-masing porsi. Si Yamato itu dia punya kas dan peralatan kantor. Sementara kalau si Hosan itu memiliki kas dan piutang. Nah, memang di sini berbeda orang, berbeda juga kepemilikan asetnya.
Memang sama-sama memiliki kas 8.000 dan 9.000. Tapi Yamato memiliki peralatan kantor, kalau Hosan memiliki piutang usaha. Sama-sama tetap 12.000 di sini. Sehingga bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu adalah kas 8.000, peralatan kantor juga 8.000, modal Yamato 12.000. Nah, seperti ini. Kas 8.000, peralatan kantor 4.000, modal Yamato 12.000. Sementara kalau misalnya Hosan berarti 9.000 dan 4.000. Kas 9.000, piutang usaha 4.000, kemudian dikurangkan dengan penyisihan atas piutang tak tagih ya, karena di sini minus, piutang usaha dikurangkan dengan penyisihan, itu dapat 3.000. Berarti 9 tambah 3.000 itu adalah 12.000. Nilai modal Hosan itu juga 12.000. Ya, di sini ya, piutang usaha juga di sini. Pembagian laba rugi atau bersih. Normalnya persekutuan bagi laba rugi bersih sama rata. Tapi kalau misalnya ada beberapa persekutuan yang mengatur kontraknya itu berbeda, mungkin si ini adalah 1/2, tapi yang lainnya adalah 2/3. Atau misalnya yang lain ada 1/5 dan lain sebagainya. Nah, itu berarti beda lagi. Nah, rasio laba. Perjanjian dalam persekutuan harus menjelaskan dasar dari pembagian laba rugi bersih. Rasio laba yang lazim itu adalah rasio tetap atau rasio berdasarkan modal, gaji ke anggota sekutu, bunga pada saldo modal, gaji ke anggota sekutu, bunga, dan sisa usaha. Ini ilustrasinya. Enzo dan Ferruccio membentuk sekutu namanya CV Zovo. Perjanjian dalam persekutuan itu menyediakan gaji sebesar 8.400, Enzo 6.000. Kemudian penyisian untuk bunga itu 10% di saldo modal, 10% di saldo modal ya. Berarti saldo modalnya itu adalah untuk Enzo itu adalah 28.000, Ferruccio adalah 24.000. Itu saldo modalnya. Kalau misalnya dalam persekutuan biasanya memang pasti ada pembagian laba ya, tapi dalam sekutu ini ternyata dia ingin ada gaji juga. Jadi dia itu membentuk persekutuan atau membuat perusahaan, dia ingin mendapatkan gaji dan juga ingin mendapatkan sisa laba. Nah, yang juga pemilik perusahaan kan ya, terserah dia. Di kesepakatan ini yang punya perusahaan ingin mendapatkan gaji dan ingin mendapatkan juga sisa laba. Jadi mendapatkan gaji, kemudian bunga di saldo modalnya 28 dan 24. Ternyata pada tahun 2016 persekutuan peroleh laba sebesar 22.000. Jadi pembagian laba bersihnya bagaimana? Ya seperti ini. Pertama gaji, kemudian bunga pada modal 28.000 dan 24.000 ya, 10%. Dapatlah gaji dan bunga di sini ya. Tabelnya harus dibuat seperti ini ya, Enzo dan Ferruccio harus berbeda, jangan sampai digabung atau disamakan. Jadi ada Enzo dan Ferruccio. Kalau misalnya ada yang pihak ketiga, berarti harus buat kolom yang baru lagi. Ya, Enzo Ferruccio total, gaji, bunga, kemudian total gaji dan bunga, baru nanti ada sisa labanya. Kalau misalnya masih ada sisa ya. Di sini menjadi prioritas adalah gaji dulu, baru bunga, kemudian yang total gaji dan bunga. Baru nanti kalau misalnya masih ada sisanya, akan bagikan ke sisa labanya. Ya, di sini 22.000 dikurangkan dengan 19.600 ya. Dapatlah 2.400. 2.400 karena ini dibagi 2 berarti kalikan 50%. Ya, 1.200. Dapatlah 2.400 di sini ya. 12.400 dan akhirnya adalah 22.000. Kalau mau lebih jelasnya akan saya buat di Excel seperti ini ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, harus kita buat tabel seperti ini pembagian laba bersih. Ada Enzo, ada Ferruccio, kemudian ada total. Ya, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu saldo laba. Saldo laba di CV Zovo ini berapa? 22.000 ya. Persekutuan peroleh laba sebesar 22.000. Berarti kita itu harus menulis 22.000 itu yang paling pojok dulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Langkah yang lebih tepat harus dibuat seperti ini. Pertama kita harus mencari tahu dulu berapa sisa labanya atau berapa nilai labanya. 22.000 kita sudah dapatkan. Baru tadi yang sudah saya bilang juga, kita harus membuat yang namanya gaji dulu, bunga, baru yang berikutnya adalah sisanya. Kalau misalnya masih ada sisa. Jadi pertama adalah gaji dulu, makanya di sini harus kita tulis gaji. Antara Enzo dengan Ferruccio itu berbeda gajinya ya. Bisa kita lihat di sini Enzo gajinya adalah 8.400, Enzo adalah 6.000. Sehingga di sini 8.400 dan 6.000 ya. Enzo 8.400, Ferruccio adalah 6.000. Nah, totalnya 8.400 tambah 6.000 berarti 14.000 ya. 14.400 lebih tepatnya ya. Jadi 8.000 tambah 6.000 di sini 14.400. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bunga. Bunga untuk CV Zovo itu adalah 10% di saldo modal. Ingat ya, bunga 10% di saldo modal, bukan di saldo gaji tadi. Berarti 10% untuk Enzo 28.000, kemudian 10% untuk Ferruccio. Berarti 28.000 dikalikan dengan 10% itu hasilnya adalah 2.800 untuk Enzo. Kalau untuk Ferruccio adalah 24.000. Kalikan 10% berarti 2.400. Makanya di sini
Ya, saya tulis Enzo 28.000 kalikan 10%. Kemudian kalau Ferruccio 24.000 dikalikan dengan 10%. 28 dikalikan 10% berarti 2.800 untuk si Enzo. Kemudian kalau untuk Ferruccio 24.000 dikalikan 10% hasilnya adalah 2.400. Nah, di sini ingat ini tidak sejajar ya. Ini untuk Enzo ya, Enzo. Kalau ini untuk Ferruccio, jadi tidak sejajar antara yang Enzo yang di sini dengan yang Ferruccio. Memang dibuat sengaja tidak sejajar karena Ferruccio ya untuk Ferruccio, Enzo ya Enzo. Oke, jadi sudah kita dapatkan di sini ya 2.800 tambah 2.400 hasilnya adalah 5.200 ya. 2.800 tambah 2.400 ya 5.200. Oke, dapatlah kita gaji dan bunganya. Sehingga kalau misalnya kita drop down semuanya di sini, 8.400 tambah 2.800 itu hasilnya adalah 11.200 ya. Nah, kemudian untuk 6.000 tambah 2.400 adalah 8.400. Jadi Enzo dengan Ferruccio lebih besar yang Enzo. 11.000 tambahkan dengan 8.400 hasilnya adalah 19.600 ya. Nah, ini juga sama, 14.000 tambah 5.200 hasilnya juga 19.600 ya, sama. Karena ini adalah total dari yang sebelah sini kan. Ya, ini juga 5.200 total dari yang sebelah sini. Ya, kalau ini tinggal dijumlahkan saja semua. Artinya kalau memang sudah dibuat matriks seperti ini ya pasti antara bawah dengan samping itu pasti akan sama. Oke, dapatlah total gaji dan bunganya seperti ini, 19.600. Kemudian yang selanjutnya yang dibuat adalah apa? Ada selisih kan antara total gaji dan bunga dengan yang total pembagian laba di sini, 22.000. Skemanya harus laba dulu dikurangkan dengan total gaji dan bunga. Ini kebetulan saja lebih besar ya, bukan berarti dia pasti harus yang lebih besar dikurangkan dengan yang lebih kecil, tidak seperti itu. Urutannya itu adalah harus laba dulu, baru dikurangkan dengan gaji dan bunga. Berarti di sini, penyisian antara laba dengan total gaji dan bunga adalah 2.400, ya, 22.000 dikurangkan dengan 19.600, hasilnya adalah 2.400. Nah, ini ya, jadi 22.000 kurangkan dengan 19.600. Kemudian, selisih dari 2.400 ini kan dibagi 2 ya. Karena apa? Bagi 2, di sini tidak ada pernyataan bahwa si Enzo itu harus lebih besar atau lebih kecil daripada Ferruccio, tidak ada. Jadi di sini hanya pembagian laba saja yang biasa ya. Kemudian pembagian bunga, gaji yang berbeda. Itu saja, tapi dia tidak ada peraturan atau tidak ada kejelasan harus dibagi berapa. Berarti dibagi sama rata. 50%, 50%. Berarti untuk si Enzo itu 50%, untuk si Ferruccio juga 50% dari 2.400 ini. Jadi 2.400 kalikan 50 hasilnya adalah 1.200. Untuk yang Ferruccio itu juga 2.400 kalikan 50 hasilnya adalah 1.200. Nah, jadi 1.200 tambahkan dengan 1.200 ya berarti hasilnya adalah 2.400. Tinggal di breakdown aja di sini kan, berarti 11.000 dikurangkan dengan 1.200 hasilnya adalah 12.400. Untuk yang Ferruccio itu adalah 9.600. Nah, ini ya. Jadi inilah total pembagian labanya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa gaji yang mereka peroleh atau gaji yang diperoleh untuk Enzo sama Ferruccio itu berasal dari saldo labanya dulu kan. Memang acuannya itu dari laba dulu. Baru nanti ketika masih ada sisanya akan dibagi berdua. Ya memang gaji mereka itu karena mereka bikin persekutuan, karena mereka itu bikin perusahaan ya otomatis gaji yang mereka peroleh kan dapat dari laba. Jadi ya memang di sini prioritasnya atau sudah kesepakatan mereka berdua itu gaji dulu. Gaji dulu, bunga, kemudian kalau misalnya masih ada sisanya bagi 2. Oke, itu kalau misalnya total pembagian labanya 22.000 ya. Nah, seandainya laba bersih yang mereka peroleh itu bukan 22.000, tapi 18.000 di sini. Bagaimana kita ingin membuat pembagian laba bersihnya? Total gaji dan bunga ini hampir sama dengan tadi ya. Ya ini hanya perbedaannya laba bersih aja yang mereka dapatkan. Intinya yang lain-lain gaji bunganya sama. 11.000 sama 8.400, 19.600 ini dapat dari mana ya? Kita akan melihat kembali yang tadi. Nah, di sini kan 11.000, 8.000 dan 19.600. Ya intinya ini tadi sama, sudah saya jelaskan. 11, 8.000 dan 19. Kemudian di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, kita harus menempatkan laba bersih itu paling pojok bawah, 18.000. Ya, karena di sini 18.000 ya. Nah, skemanya juga ingat, laba dikurangkan dengan gaji dan bunga. 18.000 dikurangkan dengan 19.600 hasilnya adalah berapa? 1.600. Berarti di sini apa? Mereka itu gaji dan bunga harus menombok kekurangan yang ada karena ya memang sisa laba mereka itu tidak besar. Sisa laba tidak besar sementara mereka sudah habis di gaji dan bunga. Berarti kekurangan itu harus ditanggung bersama, kan seperti itu. Kalau yang tadi 22.000 itu gaji dan bunga ternyata masih ada sisa, bagi berdua. Tapi kalau yang di skema kali ini laba bersihnya 18.000, dia habiskan untuk gaji dan bunga dulu, ternyata itu ada kekurangan ya. Kekurangan inilah mereka yang harus tanggung berdua kan.
Jadi 18.000 itu adalah laba. Ingat yang tadi saya bilang, laba dulu dikurangkan dengan gaji dan bunga. 18.000 dikurangkan dengan 19.600 hasilnya adalah minus 1.600. Nah, di sini ya. Ingat karena ini dibagi berdua jadi 1.600. Untuk Enzo dikalikan 50%, untuk Felicio juga dikalikan 50%. 1.600 kalikan 50 hasilnya adalah 800. Ini juga sama, 1.600 kalikan 50 hasilnya adalah 800 minus. Ingat ya, minus. Kalau saya berikan kurung di sini itu artinya minus. Nah, jadi 11.000 dikurangkan dengan 800, 10.400, Felicio itu juga 8.400 kurangkan dengan 800, hasilnya 7.600. Ini juga ya, 800 tambah 800 berarti minus 1.600. 19.000 dikurangkan dengan 1.600, hasilnya adalah 18.000. Nah, ini kalau misalnya laba bersihnya lebih kecil. Ya, berarti di sini tergantung dari berapa besarnya laba yang mereka peroleh. Kalau misalnya mereka memperoleh laba 0, otomatis mereka akan menanggung kekurangan yang jauh lebih banyak lagi. Karena mereka menginginkan gaji dan bunga dulu. Baru mereka akan pembagian laba bersih yang sisanya kalau misalnya masih ada. Tapi ternyata di skema ini dia tidak ada sisa lagi. Tapi mereka sudah habis bayarkan ke gaji dan bunga dulu. Nah, otomatis ketika bayarkan gaji dan bunga dulu itu mereka harus dikurangi bersama. Seperti ini laporan modal persekutuan ya. Ini juga laporan keuangannya. Likuidasi. Apa itu likuidasi? Likuidasi itu bisa dibilang ya persekutuan itu sudah dihentikan atau sudah dibangkrutkan karena berbagai macam alasan. Bisa dibilang juga likuidasi itu adalah ya semacam penjualan perusahaan itu karena perusahaan sudah memiliki berbagai macam masalah sehingga membuat dia itu harus dilikuidasi atau dijual saja. Mungkin saja sudah ada konflik yang berkepanjangan atau ada hutang yang terlalu besar tidak bisa dilunasi atau kondisi ekonomi lagi buruk dan lain-lain sebagainya. Itulah yang membuat persekutuan harus berakhir. Nah, dilikuidasi atau dijual. Bisa juga berakhir karena aturan hukum. Mungkin dia sudah melanggar banyak peraturan hukum ya. Dan juga umur ekonomis dari persekutuan itu memang sudah habis. Atau ya memang sudah masanya. Dalam likuidasi, penjualan dari aset non-kas secara tunai disebut realisasi. Untuk likuidasinya diperlukan penjualan aset non-kas, alokasi keuntungan kerugian, bayar kewajiban, kemudian distribusi kas yang tersisa. Oke, ini misalnya adalah CV Obizo. Obizo itu adalah Obito, Bima, dan Zoro. Gabungan dari ketiga orang ya. Likuidasi ketika buku besarnya menunjukkan aset, kewajiban, dan akumulasi modal berikut. Jadi kas 5.000, piutang usaha 15.000, persediaan 18.000, peralatan 35.000, akumulasi penyusutan 8.000. Ini wesel sama hutang 16, modal Obito 15, Bima 17, Zoro 1.200. Sehingga sama-sama 65.000. Bagaimana cara pembuatan schedule untuk likuidasi persekutuan? Harus dibuat seperti ini. 5.000, 60.000, 31, 15, 7, 18, 1.200 itu dapat dari sini ya. Kas itu memang 5.000. Nah, di sini. Kemudian, aset non-kas 60.000 itu dapat dari mana? Piutang usaha, persediaan peralatan. Karena ini likuidasi, ingin dijual ya berarti memang memerlukan uang ya. Makanya di sini dipisahkan antara kas dan non-kas. Jadi, piutang usaha, persediaan peralatan itu adalah masuk ke aset non-kas. 15 tambah 18 tambah 35 itu hasilnya adalah 60. Kemudian, wesel bayar 15, utang usaha 16. Ini adalah kewajiban. Ingat, dalam persekutuan kalau misalnya ada hutang atau kewajiban itu harus dilunasi. Jadi, wesel bayar dengan utang usaha ini masuk ke kewajiban ya. 15 tambah 16 hasilnya ada 31. Makanya di sini adalah 31 kewajibannya. Kalau 15, 17, dan 1.200 di sini memang sudah ada ya pembagiannya ya. Kemudian 75.000 ternyata dijual seharga 75.000 ke PT Rives. Jadi ada PT Rives yang membeli seharga 75.000. Berarti di sini ketika dijual tunai akan memperoleh 75.000 tunai di sini ya. Makanya 5.000 itu plus 75.000 karena memang dijual tunai mendapatkan kas. Tapi karena penjualan itu semua aset non-kasnya akan berkurang. Jadi semua aset non-kasnya berapapun nilainya akan menjadi 60.000. Pasti otomatis akan berkurang. Meskipun di sini 75 ya tapi aset non-kasnya pasti 60.000 habis. Kemudian ini masih 7.500, 5.000, dan 2.500. Nah, kemudian berikutnya, persekutuan akan bayar kewajibannya. Rasio untuk laba anggota sekutu adalah 3-2-1. Nah, kalau misalnya ada 3-2-1 itu berarti kita jumlahkan dulu. 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 plus 1 adalah 6. Berarti untuk yang pertama itu adalah 3/6. Ini adalah 2/6. Ini adalah 1/6. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan tuliskan aja di sini ya. Misalnya 3, ya seandainya 3, 3, 2. Berarti 3 tambah 3 tambah 2. Hasilnya adalah 8. Berarti untuk yang pertama itu adalah 3/8. Kemudian yang kedua juga 3/8. Yang ketiga adalah 2/8. Per 8 itu diperoleh dari 3 tambah 3 tambah 2 ya. Tergantung dari berapa rasio modalnya. Misalnya 3, 4, 2. Berarti 3 tambah 4 tambah 2 dulu ya. Hasilnya adalah 9. Pertama adalah 3/9. Yang kedua adalah 4/9. Kemudian yang ketiga adalah 2/9.
Ya, itu dapat per 9-nya ya. Ini juga berarti 3/21, 3/6, 2/6, 1/6. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat 75 dengan 60 itu hasilnya adalah 15.000 kan. Jadi 15.000 ada selisih. Selisih apa? Selisih untung. Kenapa? Karena dia itu 60.000 dijual seharga 75. Berarti kan ada untung kan? Ya, karena dia menjual 60, tapi ternyata untung 75. Nah, jadi di sini dapatlah 15.000 ya selisih. 15.000. Di sini adalah rasio untuk berurutan anggota itu Obito, Bima, dan Zoro. Obito itu adalah 3/6, Bima itu adalah 2/6, Zoro adalah 1/6. Berarti 15.000 dikalikan dengan 3/6 hasilnya adalah 7.500. Kemudian kalau misalnya yang Bima, 15.000 masih sama, tapi dikalikan dengan 2/6. Untuk Zoro berarti 15.000 dikalikan dengan 1/6. Nah, makanya di sini dapatlah 7.000, 5.000, dan 2.000. Langsung berikutnya 5.000 tambahkan 75, sini adalah 80.000. Ini masih sama, 31, kemudian 22.500 dapat dari 15 tambah 7,5. Ini juga 22.800 dapat dari 17.800 tambah 5.000. Ini 1.200 plus 2.500 hasilnya adalah 3.700. Kemudian di sini minus 31. 31 itu apa? 31 itu adalah kewajiban. Ingat, kalau misalnya dalam persekutuan atau dalam perusahaan ketika ingin dibangkrutkan atau ketika ingin dilikuidasi atau ingin dijual itu harus melunasi kewajibannya kan. Jadi kewajiban semuanya ini dikurangi dulu atau dihabiskan dulu untuk membayar. Makanya di sini 31 kas yang diterima memang 80.000, tapi 80.000 itu dia habiskan untuk membayar kewajiban. Jadi 80 dikurangkan dengan 31 ya di sini ya. Ini juga ketika hutang dibayarkan otomatis akan berkurang, akan habis. Ternyata masih ada sisa, 80 kurangkan dengan 31 hasilnya adalah 49. Nah, berarti 49 ini akan dibagi bersama. Nah, di sini langsung aja 22.500, 2.800, dan 3.700 itu langsung dibayarkan ke semua. 49.000 ini memang masih ada sisa ya. Syukur saja masih ada sisa. Jadi 49, ini 22.500, 22.800 tambah 3.700. Oke, lebih jelasnya saya akan jelaskan di Excel. Nah, kita harus membuat seperti ini ya. Pertama kas, kemudian aset non-kas, kewajiban, kemudian modalnya harus dipisahkan menjadi 3 seperti ini. Modalnya harus dipisahkan menjadi 3 seperti ini karena memang ada 3 pemodal. Kewajiban tadi sudah digabungkan ya. Aset non-kas juga digabungkan. Pertama adalah saldo sebelum likuidasi. Nah, saldo sebelum likuidasi kita akan melihat kembali yang awal tadi. Kas 5.000, kemudian piutang usaha persediaan peralatan itu ingat masuk ke aset non-kas. Jadi 15.000 tambah 18.000 tambah 35.000 dikurangkan dengan 8.000. Ingat, jangan sampai melupakan penyusutan peralatan ini. Jadi 15 tambah 18 tambah 35 dikurangi dengan 8.000. Kalau tanda kurung ini berarti dikurangi. Kalau ditotalkan hasilnya adalah 60.000. Makanya di sini kas 5.000, kemudian aset non-kas itu adalah 60.000. Gabungan dari piutang, persediaan peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian wesel bayar dengan utang usaha itu digabungkan menjadi kewajiban. Makanya di sini menjadi kewajibannya 31.000 ya. Diperoleh dari 15 tambah 16.000. Kemudian modal Obito adalah 15, modal Bima adalah 17.800, modal Zoro adalah 1.200. Memang dari sini ya, 15, 17, dan 1.002. Kemudian penjualan dari aset non-kas. Ternyata aset non-kas atau misalnya perusahaan itu laku dijual atau ada yang membelinya itu seharga 75.000. Nah, karena di sini laku 75.000, berarti otomatis semua aset non-kasnya akan berkurang berapapun nilainya. Di sini karena nilainya adalah 60.000 ya berarti 60.000 minus. Ingat tadi pembagian rasio labanya itu adalah 3, kemudian 2 dan 1. Ya, 3, 2, dan 1. Berarti ini kita jumlahkan dulu. 3 plus 2 plus 1 adalah 6. Berarti untuk si Obito itu adalah 3/6. Untuk si Bima itu adalah 2/6. Kemudian untuk si Zoro 1/6. Nah, kita sudah dapatkan rasio seperti ini. Kemudian di sini 75 dikurangkan dengan 60.000 karena ada perbedaan ya. Berarti 15.000. Plus 15.000. Bukan minus karena lebih besar yang dijual. 15.000 berarti langsung aja 15.000 dikalikan dengan 3/6 hasilnya adalah 7.500. Kemudian kalau misalnya 2/6 dikalikan dengan 15.000 hasilnya adalah 5.000. Kemudian 1/6 kalau misalnya dikalikan dengan 15.000 juga hasilnya adalah 2.500. Nah, jadi untuk Bima itu 7.500, untuk Obito itu adalah 7.500, Bima 5.000, Zoro 2.500. Ya, jadi 15.000 itu dapat dari selisih ini ya. Makanya di sini kita tulis 7,5, 5.000, dan 2,5. Ya, seperti ini. Kemudian saldo barunya ya berarti ini tinggal dijumlahkan aja ya. 5.000 plus 75.000 itu hasilnya adalah 80.000. Kemudian karena ini dikurangi 60 kurang 60 ya berarti akan menjadi 0.
Ya, ini saldo barunya 31 masih. Kemudian karena di sini sudah bertambah 15.000 plus 7.500, hasilnya adalah 22.500. Kemudian 7.800 plus 5.000 itu 22.800. Zoro berarti 3.700. Oke, kemudian ingat karena ini perusahaan yang akan dijual ya, berarti jangan melupakan kewajiban. Masih ada kewajiban kan, berarti kewajiban harus dibayar. Nah, 31 ini dibayar semua, ya berarti menjadi minus 31 kan, karena dia akan membayar. Uang yang ada dia pakai untuk bayar hutang. Makanya di sini menjadi minus 31. Nah, ketika dibayarkan semua, otomatis juga hutang akan berkurang kan. Ingat, hutang itu akan berkurang kalau misalnya dibayarkan. Kalau ternyata hutang itu tidak berkurang kalau kita bayar, ya berarti tidak ada gunanya kita membayarkan. Nah, makanya di sini berkurang. Kemudian saldo barunya 80 dikurangkan dengan 31, itu hasilnya adalah 49. Ini jadi 0. Ini juga jadi 0. Ini masih sama, 22,5, 22,8. Dan 3.700. Kemudian kas yang dibagikan ke sekutu. Ya, karena di sini sudah sesuai ya, 22 tambah 22,8 tambah 3.700 itu sudah sesuai dengan 49. Langsung aja di sini 49 kita kurangi semua. Sehingga di sini akan berkurang 22,5. Ini juga akan berkurang menjadi 228, kemudian 3.700. Kenapa bisa sama nilai 49 ini dengan yang di sini? Karena memang semua yang selisih ini sudah kita masukkan di sini ya. Jadi, ya tidak ada lagi selisih kan, karena memang sudah kita selesaikan di sini, penjualan aset ini. Selisihnya udah kita bagikan bersama. Sehingga di sini ya tidak ada perbedaan lagi kan, langsung aja kita minuskan. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, berarti itu ada salah hitung. Ya, sehingga saldo akhir untuk semuanya itu akan jadi 0. Ya, karena dia sudah menjual semua, sudah tidak ada lagi aset yang harus dibagi, tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan, ya berarti udah ini menjadi 0 semua. Ini adalah 0 untuk CVO Bizo. Tapi untuk PT Rifs yang membeli tadi, berarti semuanya ini akan menjadi milik si PT Rifs. Karena memang dia yang membeli kan. Nah, di sini ya, PT Rifs menjual asetnya ke PT Rifs. Berarti si Rifs ini adalah si pembeli. Nah, ini jurnalnya. Kas yang diperoleh tadi 5.000 yang dijual ya. Akumulasi penyusutan 8.000 dapat dari yang soal tadi ya. Nah, di sini 8.000. Kemudian piutang usaha 15, 18, 35, dan 15. Ini dapat dari sini ya, piutang, persediaan, peralatan. Kenapa menjadi sebelah kredit? Karena dia memang sudah menjual semua kan. Di sini kas tidak dimasukkan. Karena memang kas yang dia terima. Kemudian ketika sudah dijual 75 ya berarti menjadi 75. Kas yang tidak masuk. Ya, jadi 15, 18, 35 itu masuk ke kredit karena dia sudah menjual semua. Kemudian ya di sini 15.000 selisih dari yang tadi saya bilang 75 dengan 60 kan. Ya, ini adalah pembagian keuntungannya 15, 7,5, 5.000, dan 2,5. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau ini jurnal untuk bayar ke kreditor. Wesel, utang, 15 ya, dan 16. Ini juga sama, dapat dari soal tadi. Ya, di sini ya, Wesel, utang, 15, 16, menjadi ke debit. Kemudian kasnya 31 ya. Ini mencatat distribusi kas yang harus dibagikan ke 3 pemodal tadi, Obito, Bima, dan Zoro. Nah, kalau ini misalnya ternyata laku dijual seharga 42.000, berarti ini akan menjadi rugi kan? Karena yang contoh kita tadi di sini 75. Nah, seandainya di sini kita ubah menjadi 42.000, berarti semua akan berubah lagi. Otomatis di sini 42.000 dikurangkan dengan 60.000, itu hasilnya adalah minus 18.000. 42.000 ya, kurangkan 60.000, hasilnya adalah minus 18.000. Berarti minus 18.000 ini akan kita bagi ke 3 orang pemodal tadi kan. Minus 18.000, minus 18.000, semuanya akan mendapat sisa kerugian. Minus 18 kalikan 3 per 6 hasilnya adalah 9.000. Kalau misalnya 18.000 dikalikan 2 per 6 hasilnya adalah minus 6.000. 1 per 6 berarti minus 3.000. Berarti di sini akan menjadi minus 9.000. Semuanya akan menjadi minus ya. Ini juga minus. Kemudian di sini juga akan minus. Ya, nilainya adalah 9.000, 6.000, dan 3.000. Jadi di sini 6.000 dan 3.000. Oke, 5 tambah 42 hasilnya adalah 47. Nah, di sini kebetulan uang yang ada itu masih bisa untuk bayar kewajiban. Berarti ya di sini masih sama ya, 31.000. Hanya saja di sini nilainya 15.000 dikurangkan dengan 9.000 itu hasilnya adalah 6.000. Kemudian untuk yang Bima 7.000 dikurangkan dengan 6.000 hasilnya adalah 11.800. Nah, untuk yang Zoro 1.000 dikurangkan dengan 3.000 hasilnya adalah minus 1.800. Sehingga di sini Zoro yang akan nombok banyak ya. Karena modal awal dia 1.200 saja. Kemudian dari likuidasi dia harus membayar 3.000. Sehingga di sini dia akan mengalami kekurangan sebesar 1.800 minus. 47 kurangkan 31 hasilnya adalah 16.000. Ya, berarti di sini ya, langsung aja kita ubah semua ya. Di sini adalah 6.000. Di sini adalah 11.800. Di sini adalah minus 1.800. Ini juga akan berubah menjadi minus 16.000.
Nah, itulah ya, jadi tergantung dari berapa penjualan aset non-kasnya atau berapa sih lakunya si Obizo ini dijual, atau berapa sih investor itu berani bayar atau berani untuk membeli Obizo ini. Kalau misalnya dibeli 75, masih lebih daripada aset non-kasnya, berarti ada pembagian keuntungan. Tapi kalau misalnya 42, ini lebih kecil daripada aset non-kasnya, otomatis itu dia harus membagi kerugian atau membagi kekurangan dari aset non-kas tadi kan, bagi ke semuanya. Modal Obito, Bima, dan Zoro akan berkurang semuanya. Itulah yang akan merasakan dampaknya ya. Memang disinilah resikonya kalau misalnya likuidasi. Tergantung dari berapa lakunya perusahaan. Berapa investor berani bayar untuk Obizo. Sehingga jurnalnya juga akan berubah semua ya. Ini ya, 9.000, 6.000, 3.000, 18.000. Hampir sama dengan yang tadi. Masuknya anggota sekutu. Merupakan hasil dari pembubaran secara resmi dari persekutuan yang ada dan mulai persekutuan yang baru. Anggota sekutu yang baru mungkin diakui karena membeli kepemilikan dari satu atau lebih anggota sekutu menginvestasi aset dalam persekutuan. Misalnya, Daud setuju bayar 10.000 masing-masing ke Yunus dan Yusuf atas 33,3% dari kepemilikan mereka di persekutuan CV Yunuf. Yunuf itu adalah gabungan dari Yunus dan Yusuf. Di saat bergabungnya Daud, setiap anggota memiliki saldo modal 30.000. Kedua anggota tersebut menyerahkan 10.000 karena Daud setuju bayar masing-masing ya. Bayar masing-masing ke Yunus dan Yusuf 10.000. 10.000 untuk Yunus, 10.000 untuk Yusuf. Otomatis Yunus dan Yusuf akan menyerahkan 10 kepemilikan modal mereka. Makanya di sini modal Yusuf dan Yunus akan berada di sebelah debit karena dia sudah dibeli oleh si Daud. Kemudian si Daud akan jadi 20.000. Ya, karena memang Yunus dan Yusuf masing-masing 20.000 ya. 33% ini abaikan saja, karena yang kita perlukan di sini 10.000 ya, masing-masing. Ya, inilah yang akan menjadi modal Daud. Modal Yusuf akan berkurang 10.000 dan 10.000 untuk Yunus. Di sini ada saya tuliskan, perlu dicatat bahwa kas yang dibayarkan oleh Daud akan secara langsung ke setiap anggota, karena memang dia itu bayar masing-masing ke Yunus dan Yusuf kan, bukan bayar ke CV tadi, bukan. Jadi dia bayar ke Yunus dan Yusuf, bukan bayar ke persekutuan. Kalau bayar persekutuan, otomatis si Yusuf dengan Yunus tidak akan berpengaruh. Nah, karena di sini memang bayar ke Yusuf dan Yunus langsung, jadi dia tidak akan mempengaruhi persekutuan. Bisa dibilang apa? Pencatatan di persekutuan tidak akan berubah, tapi yang akan berubah hanya di Yunus dan Yusuf saja. Bisa dibilang pribadi saja. Tapi di perusahaan atau di persekutuan tidak berubah. Nah, lain kalau di sini. Daud setuju untuk berinvestasi 30.000 secara tunai di persekutuan CV Yunuf senilai 33,3%. Di sini kalimatnya adalah berinvestasi, beda ya. Kalau ini membayar masing-masing ke Yunus dan Yusuf. Kalau ini dia berinvestasi. Kalau berinvestasi berarti dia itu akan masuk ke saldo persekutuan. Kalau masuk ke saldo persekutuan berarti nanti akan berubah catatan atau laporan keuangan dari persekutuan itu. Beda ya, kalau yang ini, kalau yang Yunus dan Yusuf ini dia hanya bagi ke masing-masing anggota sekutu atau masing-masing pribadi, tidak akan mempengaruhi persekutuan. Tapi kalau misalnya yang di bawah ini Daud berinvestasi, berarti dia di sini masuk, tapi akan merubah laporan keuangan persekutuan atau merubah posisi keuangan dari persekutuan itu atau perusahaan itu. Makanya jurnalnya juga akan berbeda. Kas dengan modal Daud itu akan menjadi saldo persekutuan karena dia kalimatnya berinvestasi kan, bukan membayar masing-masing. Kalau bayar masing-masing, ya udah bayar masing-masing aja ke anggota sekutu, tidak mempengaruhi persekutuan. Tapi kalau misalnya berinvestasi, berarti dia akan mempengaruhi persekutuan. Kas dan modal 30.000. 33% ini diabaikan saja. Pengunduran diri. Misalnya, ada seorang anggota mungkin akan menarik diri dari persekutuan secara sukarela, menjual ekuitasnya sendiri ke perusahaan. Bisa juga menarik diri karena terpaksa, karena sudah mencapai usia pensiun atau wafat. Jadi seorang anggota itu memang pasti akan mengundurkan diri ya. Mengundurkan dirinya karena apa? Macam-macam kan. Bisa karena konflik, bisa jadi karena usia yang sudah tua, atau karena memang sudah wafat. Mundurnya seorang anggota hampir sama dengan bergabungnya seorang anggota. Secara legal akan membubarkan persekutuan. Misalnya ada CV Kekar. Kekar itu dari Kenshin, Kazuko, dan Roza. Punya saldo modal masing-masing 25.000, 15.000, dan 10.000 secara berturut-turut. Kenshin dan Kazuko setuju untuk beli semua kepemilikan dari Roza. Seandainya Roza itu sudah keluar ya. Jadi di sini Roza keluar. Mereka berdua setuju untuk bayar Roza senilai 8.000 sebagai pertukaran dari setengah total kepemilikan Roza yang senilai 10.000. Berarti setengah dari memilikan Roza 10.000 itu adalah 5.000 ya. Makanya di sini 5.000 dan 5.000. Modal Roza akan menjadi 10.000. Tetap, tapi akan dibayarkan oleh si Kenshin dan Kazuko senilai 5.000. Karena di sini dia bilang membayar setengah dari kepemilikan total 10.000. Nah, ternyata 8.000-nya ini ya kita abaikan saja ya. Jadi modal Roza 10.000 karena di sini memang modalnya, kemudian setengah dari masing-masing Roza. Berarti 5.000 untuk Kazuko, 5.000 untuk Kenshin. Nah, kalau ini misalnya saldo modal yang ada di persekutuan CV Aim, Arza, Imris, dan Muza.
Arza itu 50.000, Imris 30.000, dan Muza 20.000. Persekutuan bagi labanya dengan rasio 3-2-1. Ini hampir sama, berarti kita harus jumlahkan dulu semua, baru kita bagi. 3/6, 2/6, dan 1/6. Berurutan ya, berarti Arza itu 3, Imris 2, dan Muza 1. Muza mengundurkan diri dari persekutuan dan menerima pembayaran tunai 25.000 dari perusahaan. Nah, ini dari perusahaan, bukan dari si Arza atau Imris. Beda dengan tadi, kalau CV Kekar ini, Kenshin dan Kazuku yang bayar modalnya si Rosa. Tapi kalau ini, si CV Aim ini bukan dari si Arza atau Imris yang bayar, tapi dari CV-nya. Otomatis ini akan merubah catatan, akan merubah posisi keuangan perusahaan. Di sini kalimatnya, Muza mengundurkan diri dari persekutuan dan menerima pembayaran tunai 25.000 dari perusahaan. Berarti, kas yang akan dibayarkan perusahaan atau dibayarkan persekutuan itu adalah 25.000. Makanya di sini kasnya 25.000 di sebelah kredit. Ya, karena dia menerima pembayaran tunai dari perusahaan kan. Berarti perusahaan yang bayar si Muza kan. Makanya kas perusahaan akan berkurang jadi 25.000. Kemudian modal Muza tadi berapa? Modal Muza adalah 20.000 kan. Makanya di sini modal Muza 20.000. Modal Muza di sini berada di sebelah debit ya, 20.000 ya, memang karena modalnya 20.000. Kemudian di sini ada 3-2-1. Ingat, Arza itu adalah 3, Imris 2, dan Muza 1. Berarti 3/6 untuk Arza, dan Imris itu 2/6. Nah, ada sisi kan antara 20 dan 25.000, berarti 5.000. Tapi di sini 3-2-1, karena si Muza itu keluar, otomatis satunya tidak akan dipakai, menjadi 3 dan 2 saja. Otomatis akan menjadi 5. Yang awalnya 3/6, 2/6, dan 1/6 tidak menjadi per 6 lagi, tapi menjadi per 5. Karena 1 sudah keluar kan, dan 1 itu adalah milik si Muza. 1/6 tadi adalah milik si Muza. Sehingga 1/6 sudah tidak ada lagi ya, karena si Muza sudah mengundurkan diri. Sehingga rasionya berubah menjadi 3/5 dan 2/5. 3/5 dikalikan dengan 5.000 ya, selisih antara 20 dan 25.000 itu adalah 5.000 ya. Jadi 3/5 dikalikan dengan 15.000 hasilnya ada 3.000. Itu untuk yang Arza. Kalau Imris berarti 2/5. 2/5 dikalikan dengan 5.000 hasilnya adalah 2.000. Makanya di sini 2.000 ya. Ya, jadi seperti itu. Ketika sudah keluar, rasionya akan berkurang. Bukan menjadi per 6 lagi, tapi menjadi per 5. Karena tadi keluarnya salah satu anggota persekutuan. Hitungannya akan berubah, rasionya akan berubah, dan ini akan merubah susunan atau komposisi modal perusahaan juga. Karena ada satu orang yang keluar, atau karena ada satu orang yang bergabung. Ya, jadi perlu diingat ya, ada yang masuk, ada yang keluar, lihat lagi. Apakah dia itu dibayar secara pribadi, bayar modal masing-masing, atau dia itu berinvestasi. Kemudian dia itu bagaimana kalau misalnya mengundurkan diri, lihat rasionya lagi. Ketika mengundurkan diri, otomatis rasio akan berubah. Dan dia akan merubah struktur dari modal perusahaan dan rasio dari perusahaan secara keseluruhan. Baik, segitu saja dari saya. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas tentang akuntansi ya.